Halo teman-teman, di video kali ini saya tidak akan memberikan atau sharing sinyal atau analisa goal gitu. Ini hanya sebuah video tentang bagaimana cara kita menentukan direction market gitu. Arah besar market gitu agar tidak uh, terombang-ambing lah di market, tidak kebingungan di market gitu. Entah itu mau mengambil keputusan buy ataupun keputusan untuk sell. Nah, jadi sebelum kita mengambil keputusan buy atau sell, jadi yang perlu kita ketahui itu adalah arahnya dulu gitu. Arah besar marketnya itu kayak gimana sih gitu kan. Kalau emang kita tipikal trader swing gitu, trader yang mengambil trade posisi dalam jangka waktu yang lama gitu, saya rasa tren-tren di H4 atau di daily itu kurang menarik ya bagi kita yang trader swing. Tapi kalau intraday atau scalping lah, jarak pendek gitu, jarak pendek mengambil beberapa puluh pip atau beratus-ratus pip saja gitu, berapa ratus pip gitu, itu tren-tren kecil di time frame D1 H4 itu lumayan menarik buat kita gitu. Nah, makanya agar kita tidak tertipu nih oleh pergerakan arah market, pergerakan besarnya gitu, gimana sih caranya gitu biar kita tahu market itu mau naik apa mau turun. Nah, yang pertama itu harus kita lakukan adalah membaca arah atau direction atau momentum atau tren lah. Kalau bahasa umumnya kita sering sebut dengan tren, teman-teman. Di video ini saya tidak bertujuan untuk memberikan edukasi apapun. Video ini hanya sebagai journaling sekaligus reminder buat diri saya sendiri, teman-teman. Buat diri saya sendiri, ini adalah video pengingat gitu. Biar suatu saat jika saya lupa tentang apa yang harus saya lakukan di market, saya bisa nonton ulang video ini gitu. Nah, tapi jika ada yang bisa diambil oleh teman-teman gitu, manfaat atau apapun lah yang bisa diambil oleh teman-teman, ya silahkan gitu. Sebenarnya teman-teman di dalam market itu yang namanya tren itu sebenarnya hanya sebuah bias gitu, atau sudut pandang dalam periode tertentu gitu, atau kecenderungan market condong ke arah mana sih, dia lagi naik atau lagi turun gitu kan. Nah, kalau soalnya yang namanya tren itu kalau kita ganti time frame, dia sudut pandang kita akan berubah-ubah, teman-teman. Makanya kita butuh perskalaan gitu. Skala kita apa nih? Kalau skala kita scalping, ya kita cukup itu scalping atau intraday, ya kita cukup lihat momentum atau pergerakan harga tuh di time frame daily, itu cukup banget, teman-teman. Udah cukup banget untuk membantu kita gitu. Tapi kalau kita swinger gitu, tipe yang jangka panjang, ya di daily rasanya kurang gitu. Makanya kita perlu mengetahui ini skala kita ini apa sih gitu. Kebetulan skala saya itu adalah skala seorang trader yang intraday gitu, teman-teman. Intraday itu kurang lebih ya tradingnya itu kurang dari 24 jam karena masih dalam hari gitu, satu hari kelar gitu, nggak lebih dari sehari gitu. Makanya kalau saya pribadi, saya akan melihat tren itu cukup di time frame daily gitu, cukup di time frame daily. Nah, bagaimana sih mengetahui tren itu sudah bullish atau masih bullish, ataukah sudah berbalik arah gitu, atau reversal, atau masih reversal, atau masih tren turun gitu. Kalau cara saya sendiri gitu, banyak teman-teman sebenarnya cara, cuman kalau cara yang saya pakai itu saya menggunakan market struktur dan pibo musang gitu, penarikan pibo musang. Jika di dalam market struktur gitu, saya akan menggambarkan swing harga di dalam periode ini, teman-teman. Jadi swing harga terakhir gitu, dalam periode ini saya akan lukis gitu. Maka saya dapat kesimpulan nih, harga ini sudah berbalik atau belum gitu. Nah, kalau saya ambil dari sini gitu, pergerakan harga dari sini, harga membuat swing high, teman-teman. Di sini swing high, di sini swing low, di sini higher high, di sini higher low, di sini higher high, dan di sini membuat lower low. Nah, di sini membuat lower low, teman-teman. Di sini membuat
lower high lalu membuat lower low. Nah, jadi kesimpulan saya itu semenjak harga di sini di break gitu teman-teman, di broken di sini, swing low yang ini di broken gitu, dipatahkan lah sama yang ini gitu, sama pergerakan yang ini. Nah, berarti bias saya untuk time frame daily sekarang sudah berubah menjadi sell gitu, menjadi sell gitu. Jadi yang tadinya saya di time frame daily atau trend daily itu saya fokus mencari buy gitu, sekarang berubah menjadi sell gitu. Apalagi setelah ini kan, kalau bahasa kitanya ini kan perubahan tren ya, atau market shift gitu, market trend shift gitu, atau apapun lah. Ada yang bilang dengan change of character gitu kan, ada yang apalah gitu sebutnya, ada yang bilang quasimodo atau apa gitu, ada yang head and shoulders atau apa gitu. Pokoknya ciri-cirinya seperti inilah kalau kita menggunakan market struktur gitu. Ketika ada swing low terakhir yang dimampu di break oleh harga, breaknya kalau clean break ya teman-teman harus close body gitu, jangan cuma shadow aja. Kalau saya sih seperti itu, saya pakai shadow pakai body gitu, kalau saya pribadi pakai body gitu. Nah, saya berkesimpulan setelah swing low yang ini di break, ini swing low yang ini oleh yang ini gitu, maka pandangan saya berubah total tentang trend daily. Yang tadinya saya fokus cari sell. Nah, sekarang saya yang tadinya saya fokus cari buy gitu kan, sekarang saya berubah menjadi cari sell gitu. Nah, untuk mengetahui pergerakan sendiri, sebenarnya kita banyak sekali teman-teman, banyak sekali caranya. Tapi kalau saya sendiri pakai market struktur, ini saya hanya sharing tentang cara saya yang pakai market struktur gitu. Nah, kan kita udah ketahuan nih berarti kan, dari dipecahkannya low yang ini, swing low yang ini. Nah, berarti kita sudah berubah bias atau sudut pandang kita, dipecahkan di sini gitu. Ketika harga dipecahkan di sini, sebenarnya banyak cara sih teman-teman. Di sini harga membuat swing di sini. Kita bisa tarik pivot teman-teman dari sini ke sini gitu. Nah, kita tinggal cari kan tadi kita udah nih ya, udah tahu nih cara menentukan direction atau arah besar market gitu kan. Nah, sekarang kita cari tempat entry-nya di mana sih gitu, atau alat bantu entry-nya gitu. Kalau berdasarkan swing yang berhasil dipecahkan, kalau kita tarik pivot nih dari pivot level 100 di sini, dari swing high sampai ke swing low yang memecahkan swing yang ini, kita dapat kesimpulan di sini nih. Kita ubah dulu ini jadi pengaturan yang standar teman-teman, biar jelas lah. Sini kita tambahin yang dulu saya hapus di sini. Oke. Nah, di sini dapat kesimpulan di sini masih di kisaran area premium lah harga itu. Masih harga itu tertahan di Fibonacci 0.236 di sini. Di sini kebetulan ada area supply drop base drop teman-teman. Nah, kalau secara teori penggunaan Fibonacci ya teman-teman, yang namanya ketika harga tertahan atau reject di area 026, berarti tren itu sedang kuat-kuatnya gitu, masih kencang-kencangnya gitu, momentumnya itu masih kuat gitu. Beda kalau tren sedang itu biasanya harga akan tertahan di antara ini masih ada yang kehapus nih, mana ya, kita pengaturan awal aja lah. Pengaturan awal gunakan satu warna latarnya. Ini pengaturan pivot itu agak gimana gitu.
gini teman-teman, secara teori kan kalau harga tertahan di Fibo 0,23 dan Fibo 0,38, berarti tren itu kan masih kuat gitu kan, momentumnya masih kuat. Sedangkan kalau di Fibo 0,5 sampai Fibo 61,8 itu tren sedang gitu. Sedangkan kalau harga bereaksi sampai Fibo yang di atasnya lagi gitu, di atas Fibo 0,6, berarti tren itu sedang terkompres atau tren yang lemah gitu, karena dia mengejar area ekstrim gitu. Tapi kita ini dapat kesimpulan di sini nih, gold ini tertahan di area Fibo ini antara Fibo 0 ini, antara Fibo 0.382 sama Fibo 0.236 gitu. Berarti tren itu lagi kuat-kuatnya gitu. Nah, kebetulan di area sini itu kalau kemarin kita tandai di sini itu ada area supply, teman-teman. Makanya saya kemarin itu merekomendasikan bukan merekomendasikan sih ya, tapi mewanti-wanti area ini gitu. Area kotak kuning ini sebagai area tahanan harga. Ternyata benar saja di sini harga turun gitu. Harga turun lalu harga membuat new low yang baru di time frame 4 di sini. Nah, di sini kalau kita lakukan hal yang sama gitu, hal yang sama, kita tarik nih dari swing high sampai ke swing low gitu kan, atau dari swing low sampai ke swing high, sama aja sih teman-teman. Yang penting tahu rasionya gitu. Di sini dari swing high di Fibo level 1 sampai ke Fibo 00 di swing low yang ngebreaknya nih. Nah, kita dapat kesimpulan nih, kita ini mau entry-nya di mana sih gitu kan. Nah, kalau kita mau ambil entry di Fibo 023 dan di Fibo 038, di sini tuh daerahnya kosong teman-teman, nggak ada apapun di sini, nggak ada zona supply atau apapun. Tapi kalau kita naik ke level Fibo 0,5 dan Fibo 0,6, di sini terdapat area supply drop base drop yang masih fresh kalau saya bilang di sini. Ini masih fresh teman-teman karena belum dikunjungi. Jadi ada shadow cuman nggak nyampe shadownya di situ. Kita bisa dapat kesimpulan kalau area sini itu merupakan area yang lumayan bagus untuk pakai sell gitu di sini gitu. Tapi kalau harga tembus area ini dan nggak muncul konfirmasi untuk sell gitu, maka saya akan tunggu di Fibo atasnya lagi nih. Ini di Fibo 786 sini. Sini juga ada area supply yang masih fresh, berarti termasuknya area ekstrim teman-teman. Nah, makanya di sini itu bisa dijadikan tempat untuk sell kalau ada konfirmasi gitu. Nah, karena sejatinya tren itu akan berubah total jika harga berhasil break area ekstrim ini terakhir gitu. Akan terjadi change of character. Ketika harga turun kembali dan terjadi break of structure, maka tren akan berubah total gitu. Sedangkan yang sekarang ini belum teman-teman, belum terjadi apa-apa sekarang. Berarti bias kita untuk di time frame daily dan di zona supply 4 itu masih sell. Kita bisa menandai ini dulu nih, area sini sebagai area sell pertama kita. Di sini ada supply drop base drop di sini. Lalu di sini di atasnya lagi ada supply rally base drop di area ekstrim sini. Berarti ini adalah dua tempat untuk kita cari posisi sell, kan mengikuti tren di time frame daily atau mengikuti bias atau direction atau apapun itulah di time frame besarnya gitu, time frame daily, karena kita kan intraday. Berarti cukup di trend daily. Nah, untuk mencari trennya di time frame daily, mencari zona SND-nya atau zona tempat entry-nya di H4 gitu, dan mencari konfirmasinya intinya itu di H1 ke bawah gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah cara saya untuk entry teman-teman. Sebelum saya entry itu begini SOP-nya itu kurang lebih. Ini video yang agak panjang gitu karena ini emang video buat journaling saya pribadi gitu teman-teman, buat reminder, buat mengingatkan diri saya gitu kan. Jadi jangan asal untuk entry gitu kan, kita harus lihat tuh direction besar market ini kemana gitu kan.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya itu sebelum saya entry, saya biasanya akan melihat direction atau trend atau momentumnya kemana nih, ke atas atau ke bawah gitu kan. Kalau sekarang kan di goal di daily-nya lagi ke bawah nih, berarti saya akan fokus cari sell gitu. Cari sellnya di mana? Di H4. Jadi zona supply dan demandnya itu di H4, itu zona SND-nya untuk tempatnya. Terus kalau untuk konfirmasinya di mana? Dari time frame H1 ke bawah gitu. Dari H1 sampai M1 bisa dipakai semua itu. Jadi kalau saya sih biasanya saya melihat direction di daily gitu. Terus mencari zona supply atau zona demandnya itu di H4 gitu, satu time frame di bawahnya gitu. Lalu terakhir mencari konfirmasinya cukup di H1 gitu. Kenapa di H1? Karena semakin besar time frame konfirmasi, biasanya noise-nya itu semakin dikit teman-teman. Jadi sinyal palsunya itu jarang, beda sama time frame kecil gitu. Time frame kecil itu memang gitu, kalau kita entry di time frame kecil, stop lossnya itu kecil gitu dan berpotensi dapat entry pucuk, itu entry yang lebih baik gitu. Hanya saja apa noise, terlalu banyak sinyal palsu gitu. Jadi harga belum tembus zona utama gitu di H4, tapi kita entry di H1, di M1 misalkan, di M1 M5 gitu. Karena kena noise atau sinyal palsu, akhirnya kita terus-terusan kena stop loss gitu. Padahal zona utama di H4-nya belum tembus. Nah, itu alasan saya kenapa saya lebih memilih H1 sebagai time frame konfirmasi gitu. Walaupun bisa di time frame yang lebih kecil lagi juga bisa kan. Tapi saya memilih untuk di H1 saja cukup bagi saya gitu. Nah, oke, gitu aja teman-teman. Saya rasa bisa diambil manfaatnya lah gitu. Video video ini gitu. Ini merupakan cara SOP atau cara saya sebelum entry di market apapun gitu. Kebetulan ini market favorit saya ini di gold gitu kan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton.